Dan awal mula berdirinya Kecilin itu mungkin flashback ya. Dulu aku kerja di Google. Aku pas 18 tahun di Google selama 9 bulan di California sana. Tapi aku sangat berpikir bahwa ternyata kalau kita kerja di tempat orang lain itu, kita mengikuti visi mereka nih. Kita mengikuti tujuan mereka. Dan tujuan mereka nggak salah gitu, tapi tujuan mereka tuh bukan untuk Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia, terus akhirnya aku mendirikan Kecilin sendiri gitu. Dan Kecilin sendiri itu bermula karena ya tadi itu, karena ternyata kompresi itu sangat impactful gitu, dan ya udah bangun aja di Indonesia Kecilin gitu. Iya. Nah tadi mumpung Mas Farel juga udah ngebahas ya soal tadi pas dulu tuh sempat kerja di Google. Aku tuh juga sebenarnya ini mau ngebahas soal ini nih. Karena gini ya, mungkin teman-teman di rumah kalau pas lihat nama Christopher Farel ada beberapa yang udah kenal gitu ya sama sosok Mas Farel ini, karena beberapa kali juga Mas Farel udah sempat diundang di acara-acara talk show TV di Indonesia gitu kan ya Mas. Nah, jadi buat yang mungkin belum tahu, jadi Mas Farel ini waktu dulu masih di bangku SMA, pernah diundang langsung oleh Google ya, Mas? Yes, benar. Nah, ya itu boleh nih Mas, diceritain lagi. Mungkin kayak Oke. awal mulanya kelas berapa, atau mungkin ya gimana gitu istilahnya. Oke. Istilahnya anak SMA berhasil membuat company besar tuh tertarik gitu. Mungkin ini bukan cerita fairy tale ya. Di awal tuh sangat-sangat suffering lah. Kenapa? Karena Kecilin itu bukan Kecilin ya. Kompresi yang kita jalin sekarang jadi Kecilin itu saya lombakan ke 12 perlombaan gitu di Indonesia, taraf SMA ya, itu selalu gagal. Bahkan ketika submit pun itu sudah ditolak gitu. Nah, di 12 kali ujian itu, bukan ujian, 12 kali submit paper itu, akhirnya ada entah dari mana, atau ada email dari Google langsung gitu, kayak nawarin kayak, oh kita udah lihat papernya nih bagus, bisa nggak kamu presentasi di Makassar langsung di California. Itu Februari, dan Februari itu masa awalnya 2017 ya, Januari 2017, Januari Februari 2017 itu awal-awalnya Trump menjabat dan Indonesia masuk blacklist kan, quote unquote blacklist kan. Nah, jadi udah kayak things impossible aja, tapi ternyata ketika ke Komjen di Surabaya ngurus visa, itu harusnya sebulan ya, itu pagi saya submit, siang sore udah dapet gitu. Jadi akhirnya langsung ke US. Oh, BTW ini ya, disclaimer ya. Aku cerita masalah kegagalan 12 kali di Indonesia tuh bukan berarti aku tidak suka Indonesia ya, bukan berarti aku menjadikan Indonesia, enggak ya. Justru malah ketika aku menerima juara satu di salah satu itu nggak diterima Google juga kan, yang pertama. Yang kedua adalah saya sendiri nggak pernah menyalahkan siapapun gitu, karena ini memang iterasi percobaan berkali-kali aja, dan kebetulan ke-13 kalinya tuh berhasil gitu. Jadi jangan pernah nyalain Indonesia tuh bagus, pinter-pinter semua orangnya. Cuma ya biasalah media lah buat berita-beritanya yang kayak gitu, clickbait. Justru malah ini yang harus di-highlight, bagaimana Mas Farel udah benar-benar 12 kali gagal tapi tetap mencoba dan akhirnya berhasil gitu ya Mas ya. Yang perlu di-highlight di sini benar-benar dari gagal mencoba dan akhirnya bakal berhasil kalau misalnya kita terus mencoba gitu. Nah, lalu mungkin ini kali ya Mas ya, aku juga mau ngebahas soal istilahnya apa ya? Apa sih alasan akhirnya Mas Farel tuh memilih untuk ini merintis startup gitu, maksudnya di usia yang masih muda. Tadi juga Mas Farel bilang usia Mas Farel masih 20 tahun gitu, yang istilahnya dengan merintis startup ini kan juga Mas Farel harus sementara gitu sempat menunda kuliah gitu kan Mas. Jadi sebenarnya apa sih alasan dibalik Mas Farel tuh memilih ini? Oke, pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan yang selalu ditanya orang tua saya kepada saya. Kenapa kok keluar dari kuliah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang belum tentu berhasil kan sebenarnya. Nah, saya selalu menjawab orang tua saya adalah bisnis itu momentum. Jadi ketika kita kehilangan momentum sedikit aja, itu udah lewat opportunity kita.
Sedangkan kalau kuliah kan kita bisa kuliah di umur berapapun itu gitu. Dan kebetulan juga Farel aku itu dapat letter of acceptance, jadi udah diterima di Stanford gitu. Jadi kan Wow. jadi kan bisa langsung kuliah bebas lah gitu. Terus ya akhirnya memutuskan untuk membangun startup. Tapi kenapa sih memilih membangun startup daripada bekerja di tempat orang lain, mungkin gitu ya? Karena ya itu tadi, ketika kita membangun sebuah perusahaan itu kita membangun merealisasikan visi misi kita seperti apa terhadap dunia ini, terhadap apapun itu gitu. Ketika kita kerja dengan orang lain, kita bekerja untuk merealisasikan mimpi mereka gitu. Dan kalau kita buat bisnis, itu merealisasikan mimpi kita seperti apa gitu sih. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari Google ya gara-gara itu gitu. Dan terjawab sudah, dan akhirnya nggak kuliah. Dulu sempat kuliah, ikut PSMB terus masuk kelas 2 minggu terus drop out, terus akhirnya memutuskan untuk kecilin, dan thanks God sekarang udah semester 2 berarti semester 2 S2 langsungan gitu. Jadi emang tadi judulnya bagus tuh, kayak tentang membangun jalan sendiri gitu. Ya gitu sih. Iya, benar-benar. Iya, keren banget sih Mas. Ini benar-benar baru sedikit aja udah ceritanya insightful banget gitu, inspiratif banget. Nah, terus ini kali ya, mungkin aku juga mau sekalian nanya, ini kan Kecilin.id ini baru berjalan tadi, Mas Farel bilang baru berdiri tahun 2018 gitu ya. Jadi istilah ini baru sekitar 2 tahun. Dan mungkin yang aku mau tanyain di sini, dengan umur Mas Farel gitu yang juga masih muda, bagaimana sih cara Mas Farel akhirnya bisa meyakinkan mungkin investor ataupun juga masyarakat gitu kan pastinya mengenai ide yang Mas Farel tuh punya gitu? Oke, bagus banget. Yang pertama-tama itu, kalau awal itu saya tidak pernah menyampaikan umur saya gitu. Jadi ketika ketemu investor tuh saya nggak pernah ngomong saya 18 tahun. Saya nggak pernah ketemu employee saya 18 tahun, nggak pernah menyampaikan itu. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya punya, apa yang saya bawa ke sini, tertarik tidaknya gitu. Background saya 18 tahun, 20 tahun tuh bukan jadi alasan gitu untuk go or no go di deal di sini gitu. Dan aku mau cerita juga, dulu pas 2018 pertengahan tuh saya udah punya 37 employee gitu. Wow. Tapi saya belum selama 37 employee itu saya belum pernah cerita bahwa saya tuh umurnya 18 tahun saat itu. Jadi saya nggak pernah cerita 18 tahun. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk ngomong aja, daripada nanti nggak baik di akhir, saya ngomong 18 tahun. Langsung ada 15 employee langsung keluar gitu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, tidak mau, tidak suka quote unquote diatur oleh anak yang lebih muda, jauh lebih muda dari dia gitu. Jadi memang umur tuh merupakan ada saatnya umur tuh bisa jadi kita jadikan advantage ya. Tapi ada skalanya juga itu jadi disadvantage gitu. Jadi kita benar-benar jeli ngeliatnya gitu. Kok berhubungan dengan bisnis, kita berhubungan dengan orang ngasih uang ke kita, orang mempercayakan ke kita. Ketika kita ngasih tahu kita masih muda, saya tidak sadar mereka langsung berpikir saya nggak percaya sama dia karena masih muda. Jadi itu nggak baik. Jadi lebih baik kalian under radar, nggak bluffing masalah umur berapa gitu. Jadi tetap itu. Tapi kalau mungkin kalau cerita masalah sharing masalah seperti ini, itu menjadi advantage bahwa oh ya 20 tahun tuh bisa seperti ini. Gitu sih. Iya benar-benar mungkin orang-orang juga pasti kaget gitu kalau misalnya dengar pertama kali mungkin ya. Iya, saya wajah tua sih. Enggak Mas. Cuma wibawanya mungkin. Iya.